Niki kula waca niku nggih napa kula sekali mukadimah nggih. Nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Niki kula terangaken. Terus niki terusno ngaji wingi sing teng Bukhari. Ngaji ini untuk konteks ini bersifat tertutup. Jadi yang tidak ikut ngaji mboten usah, kalaupun dengarkan rekamannya harus dipandu ya, karena ini sensitif. Ini sensitif. Hadis fitnah itu dimulai dari tragedi-tragedi yang akan dialami umat Islam. Terus di akhir hayatnya Nabi itu sering ngendikan bahwa urusan kalian yang akan datang itu yu'radu aliyah, semuanya pernah ditampilkan kepada saya. Termasuk tragedi-tragedi kemanusiaan yang akan dialami umat ini. Itu di akhir-akhir hayat Nabi sering ngendikan bahwa saya sebagai Nabi, saya sebagai sebagai Rasul, yu'radu aliyah amrukum, termasuk semua dipintaskan ke saya, ditampilkan ke saya. Jadi sehingga Nabi melihat umat akan mengalami apa itu ya kayak melihat video, melihat TV. Termasuk tragedi KBBT Said Husain. Nah, ketika itu sudah menjadi keputusan Tuhan, keputusan Allah, Nabi itu hanya bisa memandu secara syariah. Tapi Nabi tidak bisa merubah itu sebagai takdir. Ya kalau mukadimah ini, Nabi sebagai Nabi, karena itu sudah diketahui sebagai takdir Allah itu, ya hanya melihat itu sebagai takdir. Tapi tidak bisa merubah takdir itu, hanya memandu secara apa? Syariah. Nah, panduan secara syariat itu dimulai dari misalnya sataf tariku umati salasan wasabina firqah, bahwa umatku nanti akan menjadi 73 kelompok. Semuanya sesat di neraka kecuali satu. Ya, Nabi hanya punya panduan satu, itu siapa ya Rasulullah? Qol ma'ana alihil yawma wasabi. Orang-orang yang berpegangan sunnah saya dan sunnah para sahabat. Itu banyak hadis-hadis di akhir hayatnya Nabi itu sering pesan begitu. Nah, coba tengah sini jenengan kalkulasi malih. Ini kan teng Bukhari diterangkan ketika banyak fitnah itu ngendikane Nabi ini kan dipandu talzam jama'atal muslimin, kita harus ikut mayoritas. Ini urung ana tenan. Apapun kecewa sampeyan terhadap komunitas tertentu atau partai tertentu atau ormas tertentu, kita harus ikut mayoritas. Mulane kalau ngaji teng putih-putih saya bilang, saya sebagai orang alim, kemungkinan saya itu kalau ndak NU ya Muhammadiyah, selagi NU Muhammadiyah itu mayoritas ya saya, kalau ndak NU ya apa? Muhammadiyah. Partai juga gitu, saya ikut partai yang mayoritas, yang mainstream, yang umum-umum. Karena bisa dihitung ya, kalau setiap kebenaran itu diekspresikan lewat partai atau lewat ormas tertentu, berapa sih kebenaran bisa kita lakukan? Kita tidak usah nyebut contoh ya, misalnya sampean meyakini satu kebenaran A dan B, kemudian bikin partai, paling panter kamu sebagai manusia atau hanya bisa melakukan A dan B. Ada partai tertentu yang ingin memperjuangkan kebenaran tertentu, paling banter hanya memperjuangkan 1-2 bentuk kebenaran. Nah, masalahnya ketika semua ini punya ruang gerak untuk bikin kelompok, kelompok ini akan menjadi banyak dan nggak terkendali. Semuanya punya bendera sendiri, punya partai sendiri, punya ormas sendiri. Coba sekarang itu sampean kalau melihat di berita-berita, berapa kelompok yang atas nama karena Nabi serbanan hitam merasa harus serbanan hitam. Karena ada riwayat bahwa Nabi itu pilokan, terus kemudian mereka kalau sudah pakai pilok merasa mengikuti sunnah Nabi. Yang nggak pakai pilok enggak. Memang Nabi itu pakai semir. Dulu semua riwayat mengatakan Nabi Abu Bakar semua itu pakai semir. Ya gaul, Nabi lah itu pakai semir. Dan Nabi itu gaul pakai semir. Tapi semir yang sunat itu memang merah. Di kitab-kitab fikih semir yang sunat apa? Lho iki sing nate ngaji fikih semir ireng malah haram to. Sing sunat apa? Merah. Lah jadi iki misalnya dadi KNO terus semirane apa ke daerah wah gaul banget. Akhirnya ada kelompok tertentu niru semirane Nabi terus gawe kelompok tertentu. Begitu terus. Nah itu kalau kita turuti itu akan menjadi faksi-faksi, kelompok-kelompok kecil yang akan menyulitkan. Sebab itu Nabi mandu kalau sudah fitnah banyak itu talzam jama'atul muslimin. Kamu harus ikut mayoritas. Coba sekarang misalnya menyangkut Jumatan saja. Berapa masjid yang mengharamkan dipakai kelompok lain? Dan berapa masjid yang digeruduk, dirubuhkan oleh kelompok lain pula?
hanya karena satu keyakinan kebenaran kemudian diekspresikan dalam bentuk ibadah. Misalnya masjidnya A beda dengan B, B dengan apa? C. Nah, itu kalau dituruti tidak ada selesainya. Nah, itu Nabi berpesan, kalau ada kelompok Islam yang sedang solid, kok ada yang ingin memecah, itu boleh diperangi. Fadribu bisab itu boleh dilawan. Bahkan harus dilawan dengan kekerasan. Kalau harus dengan kekerasan, ya boleh pakai kekerasan. Lalu itu kenapa Nabi se-ekstrim itu sampai menghentikan fadribu bisab? Orang itu harus dilawan dengan kekerasan. Ya tentu kalau kekerasan itu harus menjadi alternatif terakhir. Tapi yang jelas harus dilawan ya. Dalam teori modern ya harus dilawan. Tidak harus dengan pedang, harus dilawan. Kita punya sejarah dulu ya. Kayak dulu ketika mainstream Islam di Indonesia itu mengikuti pola NU atau Muhammadiyah. Dulu kita punya LDII. Punya Darul Islam yang dipimpin Kartosuwiryo. Kebetulan tetangga saya dulu orang Rembang, orang Sulang, daerah saya. Kemudian ada gerakan Aceh Merdeka. Kemudian ada Junduwo, ada kelompok-kelompok yang karena terinspirasi oleh Islam, termasuk kelompok bom bunuh diri dan sebagainya. Kemudian mereka menjadi firqah hanya karena meyakini satu dua kebenaran yang ingin diperjuangkan. Tapi kelompok ini kan tidak mayoritas terus risikonya kan kurang komunikasi, kurang konsultasi, kurang silaturahim dengan kelompok lain. Nah itu repot. Sehingga kayak di Mekah ada Wahabi, di Mesir ada Ikhwanul Muslimin, di Palestina sendiri ada Hamas, ada Al-Fatah, di Syria ada Amal Syiah, ada Syiah Imamiyah. Di Indonesia sendiri semenjak era kebebasan, berbagai front-front ya banyak sekali. Semuanya mengatasnamakan apa? Islam. Memang kita terima kasih dalam hal tertentu yang diperjuangkan. Kita fair, terima kasih. Tapi bahwa kemudian saat kelompok itu melawan mayoritas mainstream Islam di Indonesia kayak NU Muhammadiyah, itu mereka punya semangat itu baru berapa hari. NU Muhammadiyah merawat Islam di Indonesia itu sudah puluhan tahun. Mereka merawat Islam dengan semangat baru beberapa hari. Mungkin bapak mereka belum sholat karena mereka kuliah, ngerti berita tentang Israel atau ngerti berita tentang kemungkaran, kemudian menjadi ekstrim. Nah, cara bahasa kasarnya berapa hari mereka mengenal Islam. Sudah hanya satu dua kebenaran yang diperjuangkan, mereka anti sama kebenaran sudah jalan lama, yaitu kebenaran yang ditanamkan leluhur kita. Mulai ngajari anak-anak caranya sholat, caranya baca doa iftitah, caranya tumak Nina, caranya sesuci dari najis. Nah, tapi kelompok-kelompok yang istiqomah ngajar ini kan tidak menjadi populer karena tidak demo pakai bendera besar-besar. Kelompok apa? Tapi yang demo-demo pakai bendera-bendera besar, apa betul mereka ngurus Islam secara harian? Ngurus caranya orang sholat, caranya orang ngilangi najis. Kiai NU ku keselera karuan, orang non najis mulai mukhafafah mughalladah mutawat. Kita angkono do ribet ge gendera demo. Ya ora tempat ge gendera to, bedina ku mulang urusan apa? Najis. Mulang kate njlimete ra karuan. Ana muktada mutamayiza, mukhayyilah tahayyirah sampai mbono sing damun akhlak aku ambek ora aqua. Iku entek energi menapa? Entek. Nah itu dulu fenomena kelompok itu kata Nabi secara syariat itu dipandu. Kamu harus ikut mayoritas kata Nabi. Ketika banyak fitnah kamu harus ikut mayoritas. Mun tak niki dihitung. Ini ngaji tenan gitu. Tapi ini tertutup ya artinya ngaji. Zaman hitung mawon. Kalau partai-partai atau ormas banyak itu kita turuti atas nama ideologi tertentu atau atas nama visi tertentu. Oke lah atas nama visi tertentu orang sah bikin partai, bikin ormas. Tapi mereka secara realistis karena minoritas, itu apa sih yang bisa diperbuat dari kelompok minoritas? Sudah gitu, secara teori modern kalau dia ada jabat namanya oposisi. Sudah oposisi gaji duit cilik. Paham ya? Oposisi gaji duit napa? Cilik. Ngurusi vaksinnya dhewe kebingungan, urung ngadepi sebuah negara. Itu mendingan umat Islam itu ikut mayoritas, yaitu bagian dari negara. Sehingga peralatan negara dengan sendirinya juga peralatan Islam. Taman saya hitung ya. Kalau nanti ngaji bolak-balik kalau hitung, ini rumah tenan hitung, dipenggali.
Kalau umat Islam itu ikut umumnya orang, ada yang jadi tentara, yang jadi polisi, yang jadi pedagang, ada yang jadi pengusaha, ada yang jadi miskin, itu rasa didadekno jadi. Kalau itu udah usah proses penjadian, sudah jadi sendiri. Lama. Karena itu mengakui Islam yang hanya bunyal Islam ala khamsin. Ini rungokno tenan ini ngaji. Saya bertaruh betul. Saya bertanggung jawab di depan Allah. Kalau mereka mengikuti Islam dengan kaidah Nabi saja, yaitu hanya bunyal Islam ala khamsin, bahwa Islam itu dibangun atas 5 hal, yaitu syahadat la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa iqamis shalat wa ita'iz zakat wa shaumi ramadan wa hajjil baita man istata'a ilaihi sabila. Itu tidak menerangkan partai politik, juga tidak menerangkan sebuah bentuk negara, juga tidak menemukan formasi negara, formula sebuah negara. Itu enak. Artinya enak itu misalnya kalau misalnya kayak Ruhin Madun mau dibunuh orang Israel karena bagian dari bangsa Indonesia, negara wajib melindungi atas nama dia bagian bangsa Indonesia. Karena dia ngakui konstitusi negara, dia warga yang baik. Maka ketika Ruhin Madun mau diculik Israel, itu negara harus melindungi dengan peralatan negara. Itu beda dengan kalau Ruhin Madun nggih faksi tertentu anti negara, negara balane Amerika. Ini nggih faksi tertentu anti Israel. Gue bambu runcing dewe, gawe senjata rakitan, terus digo nyerang Israel. Itu kalau diserang Israel, itu negara harus tanggung jawab. Toh kamu tetap kalah karena minorita. Kulo wingi pas ngaji teng Demak, teng kanca-kanca sing derek kulo mau. Kita secara ideologi bersimpati ya sama kelompok-kelompok yang melawan kebatilan. Tapi kalau kelompok itu kecil dan beda dengan negara, itu resikonya negara harus tanggung jawab. Ya kan kita cerita ilmiahnya saja. Ini bukan menyalahkan siapa-siapa. Kita cerita ilmiahnya saja. Banyak faksi-faksi kecil kayak kasus di Sudan, di Khartoum, di Darfur, di Rwanda, di Kenya. Itu sampai kalau melihat berita di Kenya, di mana itu yang sering ada penculiknya itu yang Somalia ya, Somalia. Kelompok-kelompok kecil ini kan bikin satu faksi yang anti negara. Terus mereka atas nama kebenaran yang diyakini bikin gerakan tertentu. Hamas juga beda dengan Al-Fatah sebagai penguasa, yaitu karena presidennya dari kelompok apa? Fatah. Itu untuk menghadapi musuh itu repot, karena dia tidak dihitung sebuah negara, tapi dihitung sebuah kelompok. Tapi kalau para kiai itu ikut bagian dari negara, itu yang harus melindungi negara. Sehingga dengan sendirinya, kalau kita bagian dari negara kayak Ruhin Madun ya ikut punya Kodam Brawijaya, ikut punya Kodam Diponegoro, ikut punya Pangdam Jaya. Karena negara harus melindungi rakyatnya, dan itu rakyat yang sah, karena tidak rakyat yang mau bikin kelompok yang anti negara. Jadi hitung-hitungan strategis. Sebab itu sejarah Wali Songo itu tidak ada yang tidak ngakui sistem negara. Dulu ketika Sunan Ampel itu dapat Ampel Denta, itu bagian dari Majapahit. Ketika beliau ingin bikin negara juga ngakui sistem pola negara, yaitu pola negara saat itu harus dipimpin seorang raden, sehingga Sunan Ampel tidak nyuruh wali-wali yang lain, tapi nyuruh Sunan Raden Sinten Fatah. Begitu terus zaman Basim Asari juga ikut Masumi, ngakui proses bernegara secara konstitusional, sehingga Basim ya ikut Masumi saja, ikut kelompok bagian dari negara. Dulu ketika era Soekarno ya ada kabinet kaki 4 termasuk NU yang ngakui proses hukum negara. Karena dengan NU ikut partai politik dan bagian dari negara itu kalau diserang Malaysia atau Portugal ya ada karo nyerang Indonesia. Itu beda dengan kita misalnya kecewa sama negara terus bikin kelompok tertentu yang anti negara. Itu kalau kelompok lain nyerang ya kamu sebagai kelompok bukan sebagai negara. Dan itu risikonya tinggi. Artinya secara syariat itu Nabi benar ketika memandu talzam jamaatul muslimin. Kamu ikut kelompok mayoritas orang Islam. Tidak orang mukmin. Muslimin itu lebih preman. Muslim itu ya preman mlebu, gento ya napa? Mlebu, ngomongnya sing kaya kula ora pati gento malah mlebu. Lho nggih karena aturan Islam, kalau dalam terminologi agama, muslim itu kelasnya itu paling rendah, paling umum. Karena kelas pertama itu Islam, terus iman, terus ihsan. Makanya di Quran itu qalatil a'rabu amanna. Qul lam tu'minu walakin qulu aslamna. Lah di Quran qalatil a'rab amanna. Wong desa muni amanna. Sajane urung level e muni amanah, lagi aslam. Nah, padahal Nabi nyuruh talzam jamaatul muslim. Wis pokoke melok umume wong Islam.
Mana kula pun bolak-balik cerita. Saya ini termasuk ulama yang mboten nate salat tahiyat masjid diwarang. Mergo umum wong ra salat yo melok ra salat. Saking kula lho nggih, tapi aja tiru lho. Karena saya begitu berangkat dari muatan ilmu saya gitu loh. Jadi orang krono kaslan tak hitung secara strategi menapa. Nah, toko-toko kula tak ngene kula seneng. Wah, cocok ngene Gus Ba, umume wong. Kula anggere iso nggih biasa, marung nang pasar nggih biasa, santai mawon. Nanti bakulnya nggih bangga. Gus Ba sering jar teng mriki. Aku lho ora urusan ana cerita ulama marung muruah ana buan. Pokoke umume wong Islam ku marung ya napa? Marung. Termasuk umume kasus sithik-sithik duwe. Agar gak nemen-nemen. Misale nyenengi tangga selingkuh agar gak nemen-nemen. Pokoke sing umum-umum mah. Niki penting ya. Kenapa saya mengatakan ini penting? Jika kamu ngitung umat Islam yang soleh saja, maka mayoritas Islam di Indonesia itu hanya 2%. Paling sing soleh umat Islam hanya 2%. Jika kamu ngitung yang agak soleh, maka paling jumlahnya 10%. Coba kalau kamu hitung, pokoknya yang ber-KTP Islam, maka jumlah kita bisa 80%. Aku seneng darani Islam 2% apa 80%. Meskipun resiko 80% sing keramat tungkak, sing doli, Islam kabeh KTP-ne. Dulu kalau Jakarta kan keramat tungkak, kalau Surabaya doli, Jogja, Bunti, Pasar Kembang, Pasar. Nah kalau nanti penelitian, kalau ini kan termasuk itu memang resikonya dihitung kabeh itu yang mlebu kan. Tapi kamu bisa 80%. Sehingga karena jumlah mayoritas 80% dengan ngitung WTS, lonte, gento dan sebagainya, itu tetap menjadi mainstream. Presiden harus Islam karena dihitung 80%. Coba kamu nuruti kesalahan sepihak, maka Islam jumlahnya hanya 2%. Maka berarti presiden cek kafir, cek Kristen nggak masalah karena jumlah umat Islam itu orang persen. Yani gua anggap Islam ra penting, Islam ra kanggo mergo WTS. Ya, tapi akhirnya gara-gara rabu itu jumlah orang Islam mau 5%. Resikonya di presiden Kristen ya masalah karena mau dihitung. Coba kalau kamu tetap hitung semua, itu tetap 80%. Akhirnya kita tegak sebagai mayoritas. Remang samu madun Islam mayoritas surat ditopang Islam BTS maling dan sebagainya. Bedene kiai lah. Kita berdiri tegak sebagai mayoritas itu ditopang Islam sing dualan sing gubendo-gendo. Dari sapa kita tegak sendiri? Sebab itu Nabi memandu. Kalau kelompok sudah bulat, itu tetap kita ikut mayoritas saja. Talzam jama'atan muslimin. Itu ngaji kita. Makanya wa huwa mustami'un. Kita masih sepakat bahwa Islam itu harus jalannya bunyal Islam ala khamsin. Kita mengikuti panduan hadis sahih bahwa Islam hanya bunyal Islam ala khamsin. Yang namanya Islam itu ya hanya syahadat, salat, zakat, puasa dan haji. Titik. Nah, bahwa ini cerita ilmu sosiologi. Bahwa kita ingin punya presiden Islam, bupati Islam, gubernur Islam, itu bawaan psikologi mayoritas. Itu eleng-eleng, bukan ideologi Islam. Saya sebagai ulama bertanggung jawab terhadap mazhab ini. Kita ingin presiden Islam, bupati, gubernur Islam, legislator Islam, itu bawaan kita sebagai mayoritas. Karena kita sebagai mayoritas, tentu presidennya dari kelompok mayoritas, yaitu Islam. Andai kan Islam kita itu di NTT, andai kan Islam kamu itu di Ambon atau di Bali, kamu tidak akan, misalnya Madun sekarang di Bantul, tersinggung ketika bupatinya ada Islam. Coba kalau kamu ditekdir jadi orang NTT, paling bupati ini Kristen, yang penting nggak ngerubuhin masjid. Misalnya Mustafa begini, hidup di Amerika, dia paling pikirannya kan, dia tidak mensyaratkan presiden Islam, ya nyarat gubernur Islam, yang penting nggak ngusir wong Islam. Tapi saat dia Bantul karena mayoritas, dia mensyaratkan bupatinya. Itu bukti bahwa keinginan kita punya bupati gubernur Islam itu bawaan psikologi mayoritas, bukan bawaan ideologi Islam. Kalau Islam ya hanya bunyal Islam ala khamsin. Bangunan Islam ya hanya 5 itu. Bangunan iman ya hanya 6 itu. Paham ya? Nah, sama nggak usah teruskan. Kalau gitu partai politik Islam penting dan itu sensitif. Nah, takut ngono sensitif. Aku balik ngaji ini sensitif. Senengane kok takut sing sensitif. Takut sing umum wae. Misalnya takut sing umum. Lah penake piye Gus wong Islam? Ya duwe uraan sithik-sithik, nak dosa di sepuro pangeran. Wong di duwe ora dosa to, Gus. Tapi mesti di sepuro pangeran.
Niki kula waca niku nggih napa kula sekali mukadimah nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Niki kula terangaken. Terus niki terusno ngaji wingi sing teng Bukhari. Ngaji ini untuk konteks ini bersifat tertutup. Jadi yang tidak ikut ngaji mboten usah, kalaupun dengarkan rekamannya harus dipandu ya, karena ini sensitif. Ini sensitif. Hadis fitnah itu dimulai dari tragedi-tragedi yang akan dialami umat Islam. Terus di akhir hayatnya Nabi itu sering ngendikan bahwa urusan kalian yang akan datang itu yu'radu alaiya, semuanya pernah ditampilkan kepada saya. Termasuk tragedi-tragedi kemanusiaan yang akan dialami umat ini. Itu di akhir-akhir hayat Nabi sering ngendikan bahwa saya sebagai Nabi, sebagai Rasul, yu'radu alaiya amrukum, termasuk semua dipintaskan ke saya, ditampilkan ke saya. Jadi sehingga Nabi melihat umat akan mengalami apa itu ya kayak melihat video, melihat TV. Termasuk tragedi KBBT Said Husain. Nah, ketika itu sudah menjadi keputusan Tuhan, keputusan Allah, Nabi itu hanya bisa memandu secara syariat. Tapi Nabi tidak bisa merubah itu sebagai takdir. Ya kalau mukadimah ini, Nabi sebagai Nabi, karena itu sudah diketahui sebagai takdir Allah itu, ya hanya melihat itu sebagai takdir. Tapi tidak bisa merubah takdir itu, hanya memandu secara apa? Syariat. Nah, panduan secara syariat itu dimulai dari misalnya sataf tariku umati salasan wasafina firqah, bahwa umatku nanti akan menjadi 73 kelompok. Semuanya sesat di neraka kecuali satu. Ya, Nabi hanya punya panduan satu, itu siapa ya Rasulullah? Qol ma'ana alihil yawma wa ashabi, orang-orang yang berpegangan sunnah saya dan sunnah para sahabat. Nah, itu banyak hadis-hadis di akhir hayatnya Nabi itu sering pesan begitu. Nah, coba tengah sini jenengan kalkulasi malih. Ini kan teng Bukhari diterangkan ketika banyak fitnah itu ngendikane Nabi ini kan dipandu talzam jama'atal muslimin, kita harus ikut mayoritas. Ini rungono tenan. Apapun kecewa sampeyan terhadap komunitas tertentu atau partai tertentu atau ormas tertentu, kita harus ikut mayoritas. Mulane kalau ngaji teng putih-putih saya bilang, saya sebagai orang alim, kemungkinan saya itu kalau ndak NU ya Muhammadiyah, selagi NU Muhammadiyah itu mayoritas ya saya, kalau ndak NU ya apa? Muhammadiyah. Partai juga gitu, saya ikut partai yang mayoritas, yang mainstream, yang umum-umum. Karena bisa dihitung ya, kalau setiap kebenaran itu diekspresikan lewat partai atau lewat ormas tertentu, berapa sih kebenaran bisa kita lakukan? Kita tidak usah nyebut contoh ya, misalnya sampean meyakini satu kebenaran A dan B, kemudian bikin partai, paling panter kamu sebagai manusia atau hanya bisa melakukan A dan B. Ada partai tertentu yang ingin memperjuangkan kebenaran tertentu, paling banter hanya memperjuangkan 1-2 bentuk kebenaran. Nah, masalahnya ketika semua ini punya ruang gerak untuk bikin kelompok, kelompok ini akan menjadi banyak dan nggak terkendali. Semuanya punya bendera sendiri, punya partai sendiri, punya ormas sendiri. Coba sekarang tuh sampean kalau melihat di berita-berita, berapa kelompok yang atas nama karena Nabi serbanan hitam merasa harus serbanan hitam. Karena ada riwayat bahwa Nabi itu pilokan, terus kemudian mereka kalau sudah pakai pilok merasa mengikuti sunnah Nabi. Yang nggak pakai pilok enggak. Memang Nabi itu pakai semir. Dulu semua riwayat mengatakan Nabi Abu Bakar semua itu pakai semir. Ya gaul, Nabi lah itu pakai semir. Dan Nabi itu gaul pakai semir. Tapi semir yang sunat itu memang merah. Di kitab-kitab fikih semir yang sunat apa? Lagi sing nate ngaji fikih semir itu nggak malah haram tuh. Sing sunat apa? Merah. Lah jadi misalnya dari KNO atau semir ada apa ke daerah wah gaul banget. Akhirnya ada kelompok tertentu niru semirane Nabi itu sebagai kelompok tertentu. Begitu terus. Nah itu kalau kita turuti itu akan menjadi faksi-faksi, kelompok-kelompok kecil yang akan menyulitkan. Sebab itu Nabi mandu kalau sudah fitnah banyak itu talzam jama'atul muslimin. Kamu harus ikut mayoritas. Coba sekarang misalnya menyangkut Jumatan saja. Berapa masjid yang mengharamkan dipakai kelompok lain? Dan berapa masjid yang digeruduk, dirubuhkan oleh kelompok lain pula?
hanya karena satu keyakinan kebenaran kemudian diekspresikan dalam bentuk ibadah. Misalnya masjidnya A beda dengan B, B dengan apa? C. Itu kalau dituruti tidak ada selesainya. Nah itu Nabi berpesan, kalau ada kelompok Islam yang sedang solid, kok ada yang ingin memecah, itu boleh diperangi. Fadribu bisab itu boleh dilawan. Bahkan harus dilawan dengan kekerasan. Kalau harus dengan kekerasan, ya boleh pakai kekerasan. Lalu itu kenapa Nabi se-ekstrim itu sampai menghentikan fadribu bisab? Orang itu harus dilawan dengan kekerasan. Ya tentu kalau kekerasan itu harus menjadi alternatif terakhir. Tapi yang jelas harus dilawan ya. Dalam teori modern ya harus dilawan. Tidak harus dengan pedang, harus dilawan. Kita punya sejarah dulu ya. Kayak dulu ketika mainstream Islam di Indonesia itu mengikuti pola NU atau Muhammadiyah. Dulu kita punya LDII. Punya Darul Islam yang dipimpin Kartosuwiryo. Kebetulan tetangga saya dulu orang Rembang, orang Sulang, daerah saya. Kemudian ada gerakan Aceh Merdeka. Kemudian ada Junduwo. Ada kelompok-kelompok yang karena terinspirasi oleh Islam, termasuk kelompok bom bunuh diri dan sebagainya. Kemudian mereka menjadi firqah hanya karena meyakini satu dua kebenaran yang ingin diperjuangkan. Tapi kelompok ini kan tidak mayoritas. Tidak mayoritas itu risikonya kan kurang komunikasi, kurang konsultasi, kurang silaturahim dengan kelompok lain. Nah itu repot. Sehingga kayak di Mekah ada Wahabi, di Mesir ada Ikhwanul Muslimin, di Palestina sendiri ada Hamas, ada Al-Fatah, di Syria ada Amal Syiah, ada Syiah Imamiyah. Di Indonesia sendiri semenjak era kebebasan berbagai front-front ya banyak sekali. Semuanya mengatasnamakan apa? Islam. Memang kita terima kasih dalam hal tertentu yang diperjuangkan. Kita fair, terima kasih. Tapi bahwa kemudian saat kelompok itu melawan mayoritas mainstream Islam di Indonesia kayak NU Muhammadiyah, itu mereka punya semangat itu baru berapa hari. NU Muhammadiyah merawat Islam di Indonesia itu sudah puluhan tahun. Mereka merawat Islam dengan semangat baru beberapa hari. Mungkin bapak mereka belum sholat karena mereka kuliah, ngerti berita tentang Israel atau ngerti berita tentang kemungkaran, kemudian menjadi ekstrim. Nah, cara bahasa kasarnya berapa hari mereka kenal Islam. Sudah hanya satu dua kebenaran yang diperjuangkan, mereka anti sama kebenaran sudah jalan lama, yaitu kebenaran yang ditanamkan leluhur kita. Mulai ngajari anak-anak caranya sholat, caranya baca doa iftitah, caranya tumak Nina, caranya sesuci dari najis. Nah, tapi kelompok-kelompok yang istiqomah ngajar ini kan tidak menjadi populer karena tidak demo pakai bendera besar-besar. Kelompok apa? Tapi yang demo-demo pakai bendera-bendera besar, apa betul mereka ngurus Islam secara harian? Ngurus caranya orang sholat, caranya orang ngilangi najis. Kiai NU ku selera karuan rang najis mulai mukhafafah mughalladah mutawat kita angkono do ribet ge gendera demo ya ora tempat ge gendera to wong bedina ku mulang urusan apa najis mulang kate njlimete ra karuan ana muktada mutamayiza mukhayyizah tahayyirah sampai mbono sing damun akhlak aku ambek ora aku iku entek energi menapa entek. Nah itu dulu fenomena kelompok itu kata Nabi secara syariat sudah dipandu. Kamu harus ikut mayoritas kata Nabi. Ketika banyak fitnah kamu harus ikut mayoritas. Mun saat ini kita hitung, ini ngaji tenan gitu. Tapi ini tertutup ya, artinya ngaji. Zaman hitung mawon. Kalau partai-partai atau ormas banyak itu kita turuti atas nama ideologi tertentu atau atas nama visi tertentu. Oke lah, atas nama visi tertentu orang sah bikin partai, bikin ormas. Tapi mereka secara realistis karena minoritas, itu apa sih yang bisa diperbuat dari kelompok minoritas? Sudah gitu, secara teori modern kalau dia ada jabat namanya oposisi. Sudah oposisi ganti duit cilik. Paham ya? Oposisi ganti duit napa? Cilik. Ngurusi vaksinnya dhewe kebingungan urung ngadepi sebuah negara. Itu mendingan umat Islam itu ikut mayoritas, yaitu bagian dari negara. Sehingga peralatan negara dengan sendirinya juga peralatan Islam. Sama saya hitung ya. Kalau nanti ngaji bolak-balik kalau hitung, ini rumah tenan hitung di Penggalih.
Kalau umat Islam itu ikut umumnya orang, ada yang jadi tentara, yang jadi polisi, yang jadi pedagang, ada yang jadi pengusaha, ada yang jadi miskin, itu rasa didadekno jadi. Kalau itu tidak usah proses penjadian, sudah jadi sendiri. Lama. Karena itu mengakui Islam yang hanya bunyal Islam ala khamsin. Ini rungokno tenan ini ngaji. Saya bertaruh betul. Saya bertanggung jawab di depan Allah. Kalau mereka mengikuti Islam dengan kaidah Nabi saja, yaitu hanya bunyal Islam ala khamsin, bahwa Islam itu dibangun atas 5 hal, yaitu syahadat la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa iqamis shalat wa ita'iz zakat wa shaumi ramadan wa hajjil baita man istata'a ilaihi sabila. Itu tidak menerangkan partai politik, juga tidak menerangkan sebuah bentuk negara, juga tidak menemukan formasi negara, formula sebuah negara. Itu enak. Artinya enak itu misalnya kalau misalnya kayak Rukin Madun mau dibunuh orang Israel karena bagian dari bangsa Indonesia, negara masih melindungi atas nama dia bagian bangsa Indonesia. Karena dia ngakui konstitusi negara, dia warga yang baik. Maka ketika Rukin Madun mau diculik Israel, itu negara harus melindungi dengan peralatan negara. Itu beda dengan kalau Rukin Madun nggih faksi tertentu anti negara, negara balane Amerika. Dene nggih faksi tertentu anti Israel. Nggih bambu runcing dhewe, gawe senjata rakitan, terus digo nyerang Israel. Itu kalau diserang Israel, itu negara harus tanggung jawab. Toh kamu tetap kalah karena minoritas. Kulo wingi pas ngaji teng Demak, teng kanca-kanca sing derek kulo mau. Kita secara ideologi bersimpati ya sama kelompok-kelompok yang melawan kebatilan. Tapi kalau kelompok itu kecil dan beda dengan negara, itu resikonya negara ada harus tanggung jawab. Ya kan kita cerita ilmiahnya saja. Ini bukan menyalahkan siapa-siapa. Kita cerita ilmiahnya saja. Banyak faksi-faksi kecil kayak kasus di Sudan, di Khartoum, di Darfur, di Rwanda, di Kenya. Itu sama kalau melihat berita di Kenya, di mana itu yang sering ada penculiknya itu yang Somalia ya, Somalia. Kelompok-kelompok kecil ini kan bikin satu faksi yang anti negara. Terus mereka atas nama kebenaran yang diyakini bikin gerakan tertentu. Hamas juga beda dengan Al-Fatah sebagai penguasa, yaitu karena presidennya dari kelompok apa? Fatah. Itu untuk menghadapi musuh itu repot, karena dia tidak dihitung sebuah negara, tapi dihitung sebuah kelompok. Tapi kalau para kiai itu ikut bagian dari negara, itu yang harus melindungi negara. Sehingga dengan sendirinya, kalau kita bagian dari negara kayak Rukin Madun ya ikut punya Kodam Brawijaya, ikut punya Kodam Diponegoro, ikut punya Pangdam Jaya. Karena negara harus melindungi rakyatnya, dan itu rakyat yang sah, karena tidak rakyat yang mau bikin kelompok yang anti negara. Jadi hitung-hitungan strategis. Sebab itu sejarah Wali Songo itu tidak ada yang tidak mengakui sistem negara. Dulu ketika Sunan Ampel itu dapat Ampel Denta, itu bagian dari Majapahit. Ketika beliau ingin bikin negara juga ngakui sistem pola negara, yaitu pola negara saat itu harus dipimpin seorang raden, sehingga Sunan Ampel tidak nyuruh wali-wali yang lain, tapi nyuruh Sunan Raden Sinten Fatah. Begitu terus zaman Basim Asari juga ikut Masumi, ngakui proses bernegara secara konstitusional, sehingga Basim ya ikut Masumi saja, ikut kelompok bagian dari negara. Dulu ketika era Soekarno ya ada kabinet kaki 4 termasuk NU yang ngakui proses hukum negara. Karena dengan NU ikut partai politik dan bagian dari negara itu kalau diserang Malaysia atau Portugal ya ada karo nyerang Indonesia. Itu beda dengan kita misalnya kecewa sama negara terus bikin kelompok tertentu yang anti negara. Itu kalau kelompok lain nyerang ya kamu sebagai kelompok bukan sebagai negara. Dan itu risikonya tinggi. Artinya secara syariat itu Nabi benar ketika memandu talzam jama'atul muslimin. Kamu ikut kelompok mayoritas orang Islam. Tidak orang mukmin. Muslimin itu lebih preman. Muslim itu ya preman mlebu, gento ya napa? Mlebu, momene sing kaya kula ora pati gento malah mlebu. Lho nggih karena aturan Islam, kalau dalam terminologi agama, muslim itu kelasnya itu paling rendah, paling umum. Karena kelas pertama itu Islam, terus iman, terus ihsan. Makanya di Quran itu qalatil a'rabu amanna. Qul lam tu'minu walakin qulu aslamna. Lah di Quran qalatil a'rab amanna. Wong desa muni amanna. Sajane urung level e muni amanah, lagi aslam. Nah, padahal Nabi nyuruh talzam jama'atul muslim. Wis pokoke melok umume wong Islam.
Mana kula nu pun bolak-balik cerita. Saya ini termasuk ulama yang mboten ate salat tahiyat masjid dua orang. Mergo umume wong ra salat yo melok ra salat. Saking kula lho nggih, tapi aja tiru lho. Karena saya begitu berangkat dari muatan ilmu saya gitu loh. Jadi orang krono kaslan tak hitung secara strategi menapa. Nah, toko-toko kula tak ngene kula diseneng. Wah, cocok ngene Gus Ba, umume wong. Nah, kula anggere iso nggih biasa, marung nang pasar nggih biasa, santai mawon. Ani bakule nggih bangga. Gus Ba sering dateng mriki. Aku lho ora urusan ana cerita ulama marung muruah ana buan. Pokoke umume wong Islam ku marung ya napa? Marung. Termasuk umume kasus sithik-sithik duwe. Akhir gak nemen-nemen. Misale nyenengi tangga selingkuh akhir gak nemen-nemen. Pokoke sing umum-umum mah. Niki penting ya. Kenapa saya mengatakan ini penting? Jika kamu ngitung umat Islam yang soleh saja, maka mayoritas Islam di Indonesia itu hanya 2%. Paling sing soleh orang Islam hanya 2%. Jika kamu ngitung yang agak soleh, maka paling jumlahnya 10%. Coba kalau kamu hitung, pokoknya yang ber-KTP Islam, maka jumlah kita bisa 80%. Aku seneng darani Islam 2% apa 80%. Meskipun resiko 80% sing keramat tungkak, sing doli, Islam kabeh KTP-ne. Dulu kalau Jakarta kan keramat tungkak, kalau Surabaya doli, Jogja, Bunti, Pasar Kembang, Pasar. Nah kalau nanti penelitian, kalau ini kan termasuk itu memang resikonya dihitung kabeh itu yang mlebu kan. Tapi kamu bisa 80%. Sehingga karena jumlah mayoritas 80% dengan ngitung WTS, lonte, gento dan sebagainya, itu tetap menjadi mainstream. Presiden harus Islam karena dihitung 80%. Coba kamu nuruti kesalahan sepihak, maka Islam jumlahnya hanya 2%. Maka berarti presiden cek kafir, cek Kristen nggak masalah karena jumlah umat Islam itu mau orang persen. Yani buat anggap Islam ra penting, Islam ra kanggo mergo WTS. Ya, tapi akhirnya gara-gara rabu itu jumlah orang Islam mau 5%. Resikonya di presiden Kristen itu masalah karena mau dihitung. Coba kalau kamu tetap hitung semua, itu tetap 80%. Akhirnya kita tegak sebagai mayoritas. Memang samu madun Islam mayoritas sudah ditopang Islam BTS maling dan sebagainya. Bedene kiai lah. Kita berdiri tegak sebagai mayoritas itu ditopang Islam sing dualan sing gundho-gundho. Dari apa kita tegak sendiri? Sebab itu Nabi memandu. Kalau kelompok sudah bulat, itu tetap kita ikut mayoritas saja. Talzam jama'atan muslimin. Itu ngaji kita. Makanya wa huwa mustami'un. Kita masih sepakat bahwa Islam itu harus jalannya bunyal Islam ala khamsin. Kita mengikuti panduan hadis sahih bahwa Islam hanya bunyal Islam ala khamsin. Yang namanya Islam itu ya hanya syahadat, sholat, zakat, puasa dan haji. Titik. Nah, bahwa ini cerita ilmu sosiologi. Bahwa kita ingin punya presiden Islam, bupati Islam, gubernur Islam, itu bawaan psikologi mayoritas. Itu eleng-eleng, bukan ideologi Islam. Saya sebagai ulama bertanggung jawab terhadap mazhab ini. Kita ingin presiden Islam, bupati, gubernur Islam, legislator Islam, itu bawaan kita sebagai mayoritas. Karena kita sebagai mayoritas, tentu presidennya dari kelompok mayoritas, yaitu Islam. Andai kan Islam kita itu di NTT, andai kan Islam kamu itu di Ambon atau di Bali, kamu tidak akan, misalnya Madun sekarang di Bantul. Tersinggung ketika bupatinya ada Islam. Coba kalau kamu ditekdir jadi orang NTT. Paling bupati ini Kristen, yang penting nggak ngebangun masjid. Misalnya Mustafa begini, hidup di Amerika, dia paling pikirannya kan, dia tidak mensyaratkan presiden Islam, ya nyaratno gubernur Islam. Yang penting nggak ngusir wong Islam. Tapi saat dia Bantul karena mayoritas, dia mensyaratkan bupatinya. Itu bukti bahwa keinginan kita punya bupati gubernur Islam itu bawaan psikologi mayoritas, bukan bawaan ideologi Islam. Kalau Islam ya hanya bunyal Islam ala khamsin. Bangunan Islam ya hanya 5 itu. Bangunan iman ya hanya 6 itu. Paham ya? Nah, sama nggak usah teruskan. Kalau gitu partai politik Islam penting dan itu sensitif. Nah, takut ngono sensitif. Aku balik-balik ngaji ini sensitif. Senengane kok takut sing sensitif. Takut sing umum wae. Misalnya takut sing umum. Lah penake piye Gus wong Islam? Ya duwe uraan sithik-sithik, nak dosa di sepuro pangeran. Wong di duwe ora dosa to, Gus. Tapi mesti di sepuro pangeran.